narkoba, kemudian tindak pidana korupsi. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Silakan Pak Akbar. Ya, Bu. Lanjutkan. Di dalam modul itu ada 6. Sebutkan 4 lagi yang sebelum disebutkan Pak Deddy Miswar. Global warming. Oke. Keterbatasan sumber daya alam, kemiskinan dan kelaparan. Oke, baik. Ya. Mohon izin Pak Akbar, ada lipstik di sampingnya Pak Akbar. Siap. Ada, Ibu. Mohon maaf ya. Iya. Silakan. Kasih gagah-gagah sedikit itu lipstik. Tidak bagus kalau ganteng wajahmu baru tidak ada lipstiknya. Di mana ini, Bu? Di pipi? Di mana kamu suka? Di jidat, Jo? Astaga. Jidat sampai dagu. Dari jidat sampai dagu. Garis lurus. Jidat terus ke hidung sampai di dagu. Ya, tarik terus. Sampai di dagu, cocok. Oke. Baik. Pak Ramadhin, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Ramadhin. Ya, saya mau bertanya sama Ibu yang tadi yang pertama itu, Ibu Haryati ya? Ya, Pak. Ibu Haryati. Ya, Pak. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Ibu Evi, bisa saya tanya Ibu Evi? Ya, Pak. Ibu Evi di mana tugasnya ini? Ya, Pak. Tugasnya Ibu Evi di mana? Tugas yang Instansinya, mana, Pak? instansinya. Oh, Instansi. di Puskesmas Lalundu, Pak. Di Puskesmas Lalundu. Puskesmas Lalundu ya? Ya, Pak. Isu kontemporernya di sana itu bagaimana itu? Di Lalundu itu? Coba. Ya, Pak. Isu kontemporernya. Isu lagi yang tren. Yang lagi trennya di Lalundu ini sekarang ini. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang belum maksimal. Yakin di sana belum maksimal? Masih ada kadang Pak yang datang ke puskesmas tidak menggunakan masker atau dia langsung masuk tanpa mencuci tangan. Ada sudah disiapkan di depan sudah cuci tangan. Oke. Sudah. Baik. Ibu Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Nurrahmi. Di dalam isu kontemporer ada beberapa modal insani. Bisa Ibu jelaskan? Ya. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2. Mana? 3. Ya. Silakan Pak Reza. Pak Reza, mau diapakan Pak Reza? Mana pocongnya Pak Reza? Pak Reza tidak ada? Oke. Kalau begitu, mohon izin Bu Nurrahmi. Iya, Bu. Ada lipstik di sampingnya Bu Nurrahmi? Ada, Bu. Oke. Silakan Bu Rahmi. Oke. Ini bela negara kan Bu Rahmi ya? Iya. Oke. Ini Bu Rahmi belum diperintah di mana itu lipstik sudah dianu, Bu. Sudah dipersilahkan Pak pakai. Oke, baik. Ya, lanjut. Oke, baik. Pak Muhlis. Pak Muhlis, pertanyaan saya tadi di dalam isu kontemporer ada
yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang aparatur sipil negara. Nah, yang mana dalam hal ini salah satunya adalah model faktor faktor perubahan yang bisa kita lihat ada 5 poin. Ya, silakan. Mohon maaf, waktunya habis. Mohon izin Ibu Agus Paramadin. Baik. Waktunya sudah berakhir, Bu. Oke. Saya arahkan ke kelompok selanjutnya. Baik. Ya. Terselamatkan, Iman. Kepada Pak Yamin, saya persilahkan, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Mukmin. Ya, mungkin bertanya masuk di rumah siapa ini Pak Mukmin? Silakan Pak Pade dulu, Pade. Iya. Silakan Pade. Adik-adik masuk di pos mana ini? Di rumah siapa? Kayaknya mereka tidak tahu, Pade. Nggak tahu rumahnya siapa ini? Pos mana? Silakan dicoret semua mukanya. Masuk pos, nggak tahu posnya. Buat lingkaran, ya, lingkaran di jidatnya. Semua pakai lipstik ya. Tidak ada yang pakai bedak. Tidak ada yang pakai bedak, semua pakai lipstik. Kalau bedak gampang dihapus. Ya. Lingkaran di jidat. Oke, sudah semua? Lanjut, Pak Dek. Sudah, Pak. Oke. Ya, Anda masuk di pos Pancasila. Awan? Putih. Hafal semua ya passwordnya ya. Oke. Kenal nggak dengan orang yang di pos 1 ini? Kenal nggak namanya? Yang di pos 1 ini, yang menjaga di pos 1 ini. Adik-adik kenal nggak namanya? Nggak ada yang kenal? Siap, Pak Yamin dan Pak Yamin. Sama siapa? Pak Mukmin sama Pak Yamin dan Pak Yamin. Oke, Pak Mukmin. Iya, karena ada di iya. namanya. Sepertinya Pak Dek, sepertinya yang pertama yang sebutkan tadi Ibu Andi Tenri Ika sama Ibu Evi ya? Ya, Pak. Itu yang pertama saya dengar. Ya, selain dari itu silakan dicoret. Oke. Salahnya sudah ada nama. Jadi adik-adik sudah berapa pos disinggahi ini? Baru 2, Pak. 2, Pak. Tadi pos berapa? Yang pertama. Pos 2, Pak. Nanti Pak. Setelah ini Pak De. Sepertinya setelah ini pada kita akan dilupakan ini. Oke. Oke. Adik-adik, tadi waktu pertama kan ada pesan. Apa pesannya? Pesannya apa tadi dari Bu Isna? Siap, Pak. Di pos terakhir baru bisa disampaikan. Oke. Ada yang ingat depannya saja? Depannya saja. Apa? Maaf, Pak. Tidak bisa, Pak, karena ini pos terakhir. Oh iya. Oh iya. Jadi ini bukan pos terakhir ya? Siap, bukan Pak. Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Pos apa ini? Pos berapa? Pos 1, pos Pancasila. Pos 1, Pak. Pos 1, Pancasila. Pancasila. Ya, oke, adik-adik kan belajar itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Masih ingat itu Pak Dedi? Nilai-nilai bela negara? Iya, Pak. Dedi Miswa. Masih ingat itu nilai-nilai bela negara? Iya, Pak. Masih ingat nilai-nilai bela negara? Ada berapa? Iya, Pak, masih ingat, Pak. Ya, silakan. Silakan. Jangan lambat ya. Nilai-nilai bela negara diantaranya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk
bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Jadi berapa? Ada berapa? 5, Pak. 5. Ibu Nur Rahmia, Iya, Pak. ada berapa itu nilai bela negara? Ada 5, Pak. 5. Siapa yang bilang? Kalau ada 5. Siapa yang bilang? Masa semua 5 ini? Iya, Pak. Yang saya tahu cuma Ada. 5, Pak. Ada 6, Pak. Ya, ada 6. Yang Apa-apa terakhir, itu? semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, Pak. Dan makmur yang keenam. Oke. Jadi yang bilang 5 tadi dicoret ya? Yang Dicoret bilang yang 5 5. tadi 5. dicoret. Ya. Pak Deddy Azwar dikasih besar ya. Di Tidak bagian jelas mana, ini. Bapak? Ya, di bagian pipi ya. Buat lingkaran. Biar tambah ganteng Pak Deddy. Iya. Jadi cantik juga ya. Oke. Silakan Pak Deddy. Ya, salah satu indikator cinta tanah air apa Pak? Ini Ibu Evi. Bu Evi. Ya, Pak. Salah satu indikator cinta tanah air apa? Mencintai produk dalam negeri. Oke. Oke, kalau Pancasila Pak Sumarlin, nilai-nilai setia kepada yakin terhadap Pancasila apa saja itu nilai-nilainya? Indikatornya? Pak Sumarlin. Indikator yakin kepada Pancasila. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan, Pak. Oke, Pak Saini, kalau kemampuan awal bela negara, apa contohnya? Cinta tanah air, Pak. Masa cinta tanah air kan nilai-nilai itu. Indikatornya kemampuan awal bela negara. Jangan lama ya. Kalau tidak tahu ya dipindah. Ya, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Memiliki kecerdasan emosional. Jadi Pak Saini dicoret ya. Ya, dicoret Pak Saini. Ya. Di penugasannya Pak Arhan, sikap perilaku Besar bela ya, Pak? negara. Besar Pak. Ada membuat video etika dan etiket ya. Ibu Nur Indah, apa itu etika? Apa itu etiket? Etika itu cara kita untuk berperilaku. Kalau etiket cara kita untuk bertindak. Kurang pas ya, Pak Muhlis, dibetulkan. Silakan dicoret Bu, Ibu Indah. Yang besar ya. Yang besar. Pak Muhlis. Pak Muhlis silakan. Oke, lanjut. Silakan coret Pak Akbar, etika dan etiket. Pas, Pak. Pas. Ya. Bu Haryati, silakan. Etika itu apa ya? Etiket. Kebiasaan, Ya. etiket, sopan santun, atau Siapa yang tahu? Pak, Ya, silakan. kalau etika itu kebiasaan, kalau etiket itu aturan. Aturan. Oke, hampir betul ya, hampir betul. Aturan atau tata cara. Jadi etika itu suatu nilai yang disepakati dua orang atau lebih. Nilai baik, buruk, benar, salah. Kalau etiket itu tata cara. Ya, tata cara. Jadi tidak ada yang pas ya. Jadi kalau jawabannya tidak benar, ada yang kurang, silakan dicoret. Yang dirasa kurang jawabannya, kurang pas, langsung coret saja. Tidak usah tunggu penyampaian. perintah. Oke. Nah, silakan. Oke, makasih. Karena kita akan pindah lagi. Ya, di agenda 1 juga belajar tentang isu kontemporer. Ya, apa itu isu, Ibu Evi?
Isu. Di unmute Bu Evi. Ya, suaranya. Oke, silakan Ibu Evi. Isu yaitu masalah yang sedang ramai dibicarakan atau menjadi trending topik. Oke, makasih pas. Ibu Andi Tanri, kontemporer Bu Andi. Kontemporer adalah sesuatu yang terjadi di masa kini, sekarang, atau yang memang modern terjadi. Oke, Pak Sumarlin, apa saja yang dianalisis di isu kontemporer? Apa saja yang dianalisis? Analisis apa namanya? Yang APK itu Pak? Iya. Aktual. Iya. Terus? Enggak, disebutkan saja apa metodenya. Metode APK, USG, Fishbone. Terus apa lagi? Sudah? Ada. 3 saja. Agenda 1 sama siapa yang ngajar? Pak Muiz. Ya, Pak Muiz. Pak Muiz. Iya. Ya kalau 3 ya jawab 3 begitu Pak. Kalau saya tanya 3 kenapa mesti ragu-ragu gitu? Oke. APKL bukan namanya APK saja. Ya. Oke. Di kesiapsiagaan yang Pak Muiz tugaskan, apa yang ditugaskan oleh Pak Muiz, Pak Dedi? Apa saja yang ditugaskan? Tugas dari Pak Muiz apa saja itu kesiapsiagaan bela negara? Untuk tugas yang diberikan mengenai kesiapsiagaan bela negara, kami diminta untuk membuat vlog mengenai pengalaman kami selama pembelajaran kesiapsiagaan bela negara, Pak. Jadi karena kami tidak bisa bertemu untuk membuat vlog, kami berinisiatif untuk membuka room melalui Zoom meeting. Terus? Apa hasilnya? Ya, Pak. Apa hasilnya? Hasil dari tugasnya? Hasil dari apa yang kami bahas melalui Zoom meeting, bahwa untuk menimbulkan rasa cinta kepada tanah air dan kesiapsiagaan bela negara dapat kita lakukan melalui hal-hal sederhana yang dapat efeknya menimbulkan positif, hal-hal positif. Di antaranya meningkatkan kedisiplinan dan integritas. Silakan Pak Anca. Ya. Mohon izin Pak Yamin, Pak Mumin. Ya, silakan. Waktunya sudah habis Pak. Saya pindahkan ke kelompok selanjutnya. Ya. Mohon maaf adik-adik, selamat berjalan ke pos berikutnya. Ya. Terima kasih Pak. Pos yang lebih serem. Ya. Sudah. Lanjut mulai. Sinar. Bersinar. Cahaya. Cahaya. Sumarlin yang lambat sekali. Mereka lambat. Yang selain Pak Sumarlin,
Selain Pak Sumarlin, yang Pak Sumarlin ya Bu ya, yang cepat Ya, duluan. Pak Sumarlin ya. Selain Pak Sumarlin, yang lainnya silahkan memberi tanda lipstik di pipi kirinya. Oke. Kalian datang kemari membawa pesan kan? Coba sebutkan pesan apa yang kalian akan sampaikan. Mohon maaf untuk pesan hanya akan disampaikan pada Di pos pos terakhir. terakhir. Ini Sudah sudah ini pos pos terakhir. terakhir. Oh iya, Cahaya Bersih. Belum pernah. Cepat. Siap, suara-suara itu tidak bisa dipenjarakan, dibersamayakan. Ibu Tenri, ini bukan pos terakhir. Siapa yang bilang ini pos terakhir? Ini pos. Yang saya bilang tadi pos 4 adalah pos terakhir. Ibu Muli bagaimana itu? Ya, Ibu Tenri ditambahkan di dagunya tanda X. Ini adalah rahasia negara. Saya sudah sampaikan bahwa kita hanya bisa sampaikan pada pos terakhir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pos rela berkorban adalah pos terakhir. Ya. Ya, kalian tidak bisa memegang rahasia. Jangan-jangan di tempat tugas kalian juga rahasia jabatan tidak bisa dipegang. SSP, sestopo. Ya. Adakah yang begitu di tempat tugasnya? Tidak bisa memegang rahasia jabatan. Ada? Ya ada Bu. Yakin? Insya Allah. Yakin. Lah. Gimana Bisna? Boleh, kita lanjut Yakinkah? ya. Ibu Evi ya, karena Ibu Evi saya lihat di monitor. Ibu Evi, coba jelaskan kenapa kita harus berkorban untuk bangsa dan negara. Apa yang sudah Ibu Evi korbankan untuk bangsa dan negara? Ibu Evi, silakan. Terima kasih. Sesuai dengan profesi saya sebagai tenaga kesehatan yaitu perawat, menurut saya yang sudah saya korbankan untuk bangsa dan negara yaitu selama ini saya sudah bekerja sebagai tenaga sukarela di tempat saya bekerja selama 6 tahun di mana kami tidak digaji tapi tetap bekerja dengan profesional. Dan Betul tidak bertanggung jawab. digaji. Betul tidak digaji 6 bulan. Tidak digaji dari daerah Bu, cuma ada dari BPJS. BPJS saja. Iya. Tapi kan Iya, Bu. BPJS cukup banyak Ibu terima. Tidak Bu, kalau di tempat saya cuma sekitar 200. Atau berkala. Atau Ibu Evi dapat berkala. Kala-kala dapat, kala-kala tidak dapat. Seperti itu. Bu. Iya. Oke. Tetapi Ibu tetap rela berkorban ya. Karena Ya, Bu, tetap bagaimana ikhlas menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oke, jadi selama honor 6 tahun berapa kali mendaftar CPNS baru diterima? Ketiga kalinya Bu baru lulus CPNS. Luar biasa pejuang ya. 3 kali. Apa yang kenapa Ibu tidak menyerah saja? Apa yang membuat Ibu terus maju untuk jadi PNS? Kenapa Ibu tidak menyerah saja? Padahal sudah 3 kali. Karena saya yakin Bu Ustadz, kalau dengan keikhlasan saya bekerja selama ini akan diberikan hasil yang sesuai dengan keikhlasan. Oke, bekerja yang baik ya. Semoga jadi Iya. PNS. Oke. Amin. Ibu, selanjutnya Ibu Nur Indah. Ibu Nur Indah. Iya, Bu. Ibu Nur Indah, kalau Ibu Nur Indah, apa yang sudah Ibu korbankan? Bagaimana cara Ibu berkorban untuk bangsa dan negara? Ibu apalagi Sudah sebagai saya bidan. korbankan. Seperti apa? Meluangkan waktu luang saya, Bu. Biasanya kalau hari libur itu kami, kan saya sebagai bidan, hari Minggu juga biasanya kita kalau ada partus itu tetap melayani itu, Bu, persalinan. Biar tengah malam dipanggil ke rumah pasien, kita harus siap selalu pergi ke
tempat rumahnya pasien itu, biarpun di pelosok, tengah malam sendiri. Ibu Indah sendiri sudah pernah melahirkan? Sudah pernah melahirkan? Alhamdulillah belum, Ibu. Terus bagaimana Baru caranya proses. Ibu? Iya, jadi berarti Ibu benar-benar hanya by teori saja ya, pengalaman belum ya? Tapi itu luar biasa, itu luar biasa. Sekarang berapa Ibu yang sudah Ibu, maksudnya berapa kelahiran yang sudah ditangani selama Ibu jadi bidan? Berapa kelahiran? Tak ada dihitung-hitung. 4. Berapa? Apakah Ibu Indah sering bertentangan? Kira-kira berapa? Sekitar 10 ada kayaknya. Oh, sudah 10. Oke. Luar biasa ya, tidak pernah melahirkan tapi sudah menangani 10 kelahiran. Ibu, apakah Ibu sering bertentangan dengan dukun di tempat kerja Ibu? Oh, Alhamdulillah sekarang kita sudah bermitra dengan dukun, Bu. Oke, bermitra. Dukunnya Untuk biasanya siapa? itu biasanya kalau ada pasien yang mau melahirkan, dukunnya ikut mengantar pasien ke sekarang kan persalinan itu di Puskesdes. Jadi dukunnya juga ikut. Walau kadang dukunnya masih menerapkan itu adat-adat yang dia tiup-tiup air. Ada begitu. Kadang jampi-jampi. Tapi menurut Ibu Nur Indah, jampi-jampi itu kalau menurut pengamatan Ibu ya, apakah itu memang benar-benar ada khasiatnya? Kalau menurut pengamatan Ibu ya, ini jujur ya Bu, ini jujur. Apakah itu ada menurut Ibu ada dampaknya? Tidak mungkin kan dipercaya oleh masyarakat kalau tidak ada dampaknya. Mana Ibu Indah? Ada? Iya, Bu. Ada kira-kira? Karena biasanya kan ada yang susah jadi cepat, yang biasanya begitu kadang ada. kita juga heran. Di jampi-jampi itu ada. Nah, Ibu tahu tidak bahwa itu sebenarnya hanya sugesti Cuma mereka tiup air kadang. Biasanya kita bilang, masih lama ini. Terus habis itu tiba-tiba lahir. Iya, begitu sugesti sebenarnya. Ya, itu namanya sugesti. Berarti Ibu Indah harus juga belajar ilmu sugesti. Ya, Bu ya? Oke, ilmu sugesti supaya Ibu tidak dikalahkan oleh dukun. Orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan hanya kalah sugesti saja bisa dikalahkan. Oke, maka Ibu harus tangguh ya menjadi bidan walaupun di bidang di desa terpencil atau tempat terpencil dan terbelakang, apa istilahnya ya, begitu ya. Nah, Ibu harus tetap semangat ya. Nah, silakan Ibu Haryati. Ya, Bu. Ya. Kalau Ibu Haryati di mana, dinas di mana? Ya, Bu. Ibu Haryati dinas di mana? Di Puskesmas Lalundu. Lalundu. Sebagai apa? Perawat, Ibu. Perawat juga. Apa juga Ibu termasuk perawat yang jutek yang saya jelaskan tadi? Ya, kenapa, Bu? Apakah Ibu termasuk perawat yang jutek? Persepsi orang terkait dengan perawat itu adalah perawat itu jutek, tidak ramah. Nah, bagaimana menurut Ibu? Kalau udah capek, mukanya tidak bersahabat. Menurut Ibu Haryati? Ibu Haryati sama seperti itu? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Apa buktinya? Karena kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seberapa maksimal? Ibu tahu dari mana Ibu sudah memberikan maksimal? Tahu dari mana? Biasanya itu di puskesmas Ibu disediakan kuota saran. Oke, iya. Jadi ada pengelolaan aduan ya pada masyarakat. Kemudian kita akan mengukur mutu dari pelayanan menggunakan kuesioner ya Bu, survei ya. Oke, baik Ibu Hartati. Selanjutnya Pak Zaini. Pak Zaini. Bapak-bapak lagi. Pak Zaini. Ya. Pak Zaini dinas di mana? Ya. Ya. Pak Zaini dinas di mana? Di Puskesmas Lalundu Despot, Bu. Lalundu Despot.
Oke, sebagai apa Pak? Despot ya. Perawat gigi, Bu. Oh, perawat gigi. Oke. Dan izin Ibu Isna dan Ibu Muli. Oke, baik. Oke, Ya baik, silakan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Tidak jadi Makasih ya. Selamat Makasih, dirimu. Bu. Oke, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Bu. Tunggu di pos selanjutnya. Iya. Terima kasih. Beruntung betul Kak saya. Bulan. Nama. Nama. Purnama. 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 Bulan. Purnama. Bulan. Purnama. 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 Pak Dedi, Ya, Pak. sebutkan 3 contoh cinta tanah air. Contoh dari cinta tanah air yaitu ketika kita memakai barang-barang atau produk-produk asli Indonesia. Singkat. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mendarmabaktikan diri kita sesuai dengan profesi kita. Ibu Haryati. Ya, Pak. Ibu Haryati dari instansi mana? Puskesmas Ladun, Pak. Coba sebutkan 1 contoh cinta tanah air dari profesi Anda. Cinta tanah air yaitu sebagai perawat, yaitu menjadi tenaga medis pada saat pandemi COVID-19. Ibu Andi Tenri. Siapa? Ibu Andi Tenri di mana? Puskesmas juga? Puskesmas Kayuwau, Pak. Oh, sama berarti ya. Coba Ibu Andi Tenri, di agenda 1 ini ada berapa mata pelajaran? Siap. Ada 3, Pak. Apa itu? Bela negara, wawasan kebangsaan, dan analisis isu kontemporer. Ibu Evi. Ya, Pak. Siapa Bupati Donggala? Kasman, Pak Kasman. Kasman siapa? Pak Kasman Basa. Wakilnya? 3, 2, 1. Iya. Ambil bedak. Ya, Pak. Bedak. Taruh di tangan. Ya, Pak. Ceplokkan di pipinya yang masih bersih. Ya, Pak. Siap. Yang satunya. Siap. Kasih banyak. Lagi. Ibu Nur Indah. Ya, Pak. Siapa wakil Bupati Donggala? Kenapa dihapus? Jangan dihapus. Bu Evi, jangan dihapus. Siapa yang sebelah Dompet di atas. Siapa? Ibu Nur Indah. Siapa wakil Bupati? Oh, Pak. Ya. Tidak tahu? Ya, tidak tahu, Pak. Nah, kalau begitu hidungnya itu ambil lipstik, dicoret hidungnya itu, dikasih garis dari bawah mata kiri sampai di bawah mata kanan, digaris melewati hidung. Bawah mata kiri, di bawah mata kiri. Kiri nih, Pak. Iya, dari bawah mata kiri garis sampai ke bawah mata kanan. Jangan sampai kena mata ya. Ya, Pak Muiz silakan. Oke, baik, terima kasih. Buang apa? Mana saya ini? Oh, saya ini. Pak saya ini. Ya, Pak. Ya. Tanya berapa? Uang arisan siapa? Bendera kita apa ya warnanya? Merah putih, Pak. Ya. Terus lambang negara? Pancasila. Burung Garuda. Garuda. Apa semboyan? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Yang cipta siapa? WR Supratman. Gubernur pertama Sulawesi Tengah. Tiga, dua, Aldi. Iya, itu ambil bedak, jidatnya itu dikasih putih semua. Wow. Ganteng, tambah ganteng pakai bedako itu. Oke. Epi. Mana Epi? Pak. Ya, siap Epi ya? Masih banyak kosong punya muka dicoret. Apa yang dimaksud dengan ancamannya pada era reformasi kita ya? Diartikan sebagai apa itu ya? Sebuah ada kan kalau ancaman di era reformasi. Tapi 3, 2, 1, Aldi. Iya. Ibu Evi, ambil lipstick. Lipstick. Ya, Pak. Iya. Itu dari di bawah di dagunya itu dikasih 3 silang. 3 tanda garis bawah di dagu. Di dagu, Pak. Di dagu 3. Ya. Udah jenggot sudah. Ya, Pak. Oke, Haryati. Ya. Coba sebutkan 2 saja ya. Nilai-nilai dasar bela negara. 2 saja. Ya, Pak. Nilai. Suaranya kurang jelas. Sebutkan 2 saja ya nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air, rela berkorban. Oke deh. Lanjut Aldi. Mantap dia. Iya, Pak Agus silakan Pak Agus Bagustian. Saya ingin bertanya ke Pak Mulis. Sebutkan berapa kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala. 1, 2, 18, 3. Pak. Bisa menjawab. Berapa? 16. Berapa jumlah penduduk di Kabupaten Donggala? 2, 3. Nggak bisa Pak Aldi dijawab. Silakan dicoret jidatnya Pak. Pakai lipstick. Halo Pak Sumarlin, tolong sebutkan berapa jumlah desa di Kabupaten Donggala. 1, 2, 3. Ambil lipstiknya Pak. Coret di dagunya atau X. Iya, bagus. Terlalu sulit sekali. Biarpun saya tidak tahu itu desa di Donggala berapa itu banyak. Jumlah desa di Kabupaten Donggala itu 166 desa. Terdiri dari 16 desa. Ya. Memang ini orang di bawah. Lanjut Pak Aldi. Ibu Nurrahmi ya. Ini ada suaranya Ibu Nurrahmi ya? Iya Pak. Iya. Gubernur Sulawesi Tengah siapa? 3. Masa. Siapa? Pak bukan. Pas saya enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oke. Tahu sendiri kan, ambil lipstick.
lipstik, itu hidungnya itu dikasih merah itu. Dari ujung lubang hidung sampai ujungnya. Iya. Oke. Pak Deddy Mizwar. Iya, Pak. Pertanyaan sama. Gubernur Sulawesi Tengah siapa? Gubernur Sulawesi Tengah adalah Bapak Longki Janggola. Wakilnya? Bapak Dr. Tiga. Rusli dengan Rahmat. Waduh. Dokumen. Cakep. Kalau nanti yang gubernur terpilih Bapak nanti Rusdi siapa? Mastura. Wakilnya? 3, 2, pas Pak. 1. Iya, kalau begitu jidatnya dicoret saja. Nggak usah banyak, sedikit saja karena banyak. Sedikit saja. Oke, boleh. Oke. Ya, Pak Anca? Ya, mohon izin Pak Aldi, Pak Muis, Pak Agus. Waktunya sudah habis, Pak. Saya arahkan kembali ke main session. Terima kasih Pak Anca. Siap. Pak Agus, mohon maaf Pak Agus. Di sini tidak ada pilihan kembali ke main session. Jadi mungkin iya di live room. Iya, makasih. Kalau tak keluar di join kembali Pak Agus. Oh, siap. Siap. Bapak Ibu peserta, silakan menunggu sampai pos berikutnya datang ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ini berapa jumlah desa di Kecamatan Pinrang? Rekor orang ini direkor. 500 Pak. Kak, mau ke screenshot Kak? Boleh dekat-dekat senyum. Kayak kelompok lain begitu. 1, Kak Hartati. Udah. Dari Kak Muhlis. Tunggu dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Pak Dedi, siapa nama kepala puskesmas lalu? Pak kita tidak banyak pertanyaan. Sudah sholat hajat ini Kak Siapa saya. nama istrinya? Ada baca-baca nih Kak saya tidak pernah ditabar satu kali ditanya. Pas mau ditanya habis waktu. Kuliah mana? Kayak tuyul Cuma yang sebelah kiri, Pak. Jarang sekali ditanya. Saya sudah tidak tahu berapa kali sudah ditanya, sudah 10 kali. Sesuai kemampuan. Ded, ditunggu sebentar itu rekaman videonya Nyita bertiga. Setelah ini acara. Enggak, sendiri-sendiri sesuai lagu yang dibagi ke sana. Bikin video Mending saya berbicara. dicoret daripada bedak. Kalau bedak full ke layarnya laptop.
Anu Kak, kayak tuyul Kak. Langsung berdebu itu laptop kalau benar. Sebentar deh, simpan suaramu. Sebentar kita disuruh cuma begini, disuruh bikin video penyanyi. Melekat lipstick buka kok keringatan. Ada yang mau lipstick? Ya, lihat ujungnya lipstick tidak ada keluar ujungnya. Ada makeover Kak. Bagaimana Kak? Ya. Mantan tidak menjawab. Pak Akbar, lipstick di mana? Di bibir. Oh, itu baru gagal. Napa aneh? Akbar juga jarang ditanya. Iya. Iya. Mukaku muka kasihan. Ada orang ini banyak. Saya baru dalam satu materi 2 kali ditanya. Dalam satu pos. Ya. Astagfirullah. Oke, Bapak Ibu kedengaran suara saya jelas? Ya, jelas suara saya. Jelas. Terima kasih kalau jelas. Ada yang berdengung. Ada? Kedengaran suara saya jelas ya? Kedengaran Jelas. Pak. Oke, jelas. Oh. Kedengaran Pak. Dengaran Pak. Aliran darah Ibu dan Bapak jantung sekalian normal kan? Normal ya? Normal Bapak Ibu ya? Normal Pak. Iya. Kedengaran suara saya? Berdengung enggak? Ada pesan yang disampaikan oleh Ibu Yesta? Apakah ini pos terakhir, Pak? Haruskah saya menjawab kalau saya pos terakhir? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan pesan rahasia. Saya tidak pada peduli pos dengan perintah yang ada di Bapak, saya peduli dengan pesannya. Saya tidak peduli dengan perintah, saya peduli dengan pesannya. Kami tidak bisa menyampaikan. Sekarang, silakan. Pesannya apa? Ibu Evi, pesannya apa? Evi, pesannya, waktu saya tidak lama. Iya, silakan. Menyampaikan di pos terakhir. Saya pos berapa? Oke, Ibu Evi, Anda seorang guru ya? Kenapa Pak? Anda seorang guru? Bukan Pak, perawat. Halo. Pas. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas? Jelas. Jelas suara saya jelas? Jelas Suara Pak. saya jelas? Jelas Pak. Jelas. Jelas ya, jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak Akbar. Suara saya jelas Pak Akbar. Jelas Pak. Suara saya jelas Pak Akbar ya? Oke, Iya. Pak Akbar seorang guru, seorang perawat. Iya, perawat Pak. Saya minta janji setia Bapak tentang keperawatan sekarang. 1, 2. Bapak tidak punya janji ya? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Bapak tidak punya janji sebagai seorang perawat. Punya Pak. Apa? 1. Tidak menjaga privasi pasien.
2. Tidak membedakan dalam pelayanan. 3. Pak saya ini kayaknya baru datang. Pak saya ini baru datang. Pak saya ini dari mana ini? Ya Pak, ya terputus tadi Pak, terputus jaringannya. Kenapa Ya. bisa terputus? Karena gangguan mungkin Pak, gangguan satelit. Ibu Evi. Ya Pak. Ibu Evi seorang guru. Perawat Pak. Oke, Ibu Andi Tenri seorang guru. Seorang perawat Pak. Siapa guru di sini? Tidak ada Tidak guru, ada, Pak. Pak. Semuanya Tidak ada, tenaga Pak. kesehatan. Tidak ada Pak. Kesehatan Oh, semua tenaga kesehatan. Iya. Di kantor Bapak Ibu ada standar operasional prosedur. Di kantor Bapak dan Ibu ada standar operasional prosedur. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Sekarang pertanyaannya siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Pemerintah Pak. Siapa? Kalau Bapak jawab asal, awas Bapak ya, saya cari itu Pak. Kami catat. Siapa namanya? Coba. Tidak tahu. Sekarang bedak taruh di tangan semua. Bedanya taruh di tangan semua. Semua. Gratis sekali. Kasih tebal-tebal di situ. Tidak usah cemberut Ibu Evi. Saya tidak butuh muka cemberutnya Ibu. Tidak usah juga senyum-senyum Bu Evi. Ibu jangan ragu-ragu, taruh saja bedah dari jidat sampai di dagu itu. Dari jidat sana. Nah, tarik, lurus. Itu. Coba ikut Pak Akbar. Ya, ikuti Pak Akbar itu. Ibu Haryati. Ibu Haryati cuman ketawa-ketawa. Ibu Haryati angkat tangan sekarang dua-dua, cepat. Lambaikan tangan. Dua-dua Bu, dua-dua. Lambaikan tangan. Ibu udah ada sama siapa, Bu? Ibu mau pergi dari ruangan ini? Tidak, Pak. Ibu sudah tidak senang dengan kami di sini. Tidak, Pak. Kan 2 diminta Bu. Tangannya, bukan 1. Sudah semuanya. Oke, silakan. Yang bisa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Sekarang tangan kiri taruh di telinga kanan. Tangan kiri taruh di telinga kanan. Tangan kiri taruh di telinga kanan. Oke, ini Bapak dan Ibu merekam ya. Saya mau Bapak dan Ibu melakukan hal seperti ini sampai dengan selesainya kegiatan ini. Sampai kita bergabung di room besar. Oke, Bapak Ibu ya, bisa? Bisa? Siap, bisa Saya Pak. lihat rekaman. Siap Pak. Siapa yang merekam ini? Siap saya Pak. Oke, sekarang pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya apa, Bapak Ibu? Apa pesannya Pak? Pesannya Pak, semoga kegiatan Lasar ini lancar saja sampai finish. Bapak, ada lipstik ke depan Bapak. Pas ini. Pas ini ada lipstik Pak. Ada Pak. Iya, silakan tarik dari jidat sampai di dagu. Melewati garis tengah. Undang-undang dasar saja Bapak dan Ibu tidak hafal. Kami sampai malam begini menemani Bapak dan Ibu di sini agar Bapak dan Ibu itu melayani masyarakat. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya undang-undang, bagaimana Bapak dan Ibu mau? Ini siapa lagi ini? Ibu Nur. Mana mukanya ini? Siapa? Dari mana Ibu Nur? Ibu Nur. Siapa yang suruh tangannya seperti itu? Ibu Nur, siapa yang suruh tangannya seperti itu? Pokoknya tangan semua seperti itu. Sekarang, apa pesan dari Ibu Isna? Cepat. Tidak ada yang mau bilang? Tidak ada yang mau bilang? Tidak ada yang mau bilang?
Ini. Tiada yang mau bilang? Tiada. Nah, tangan kanan di telinga kiri, tangan kiri telinga kanan. Sampai pembelajaran ini selesai. Saya minta rekamannya. Ibu Nur, jangan cuma ketawa-ketawa, cepat. Muka ibu ini masih bersih. Ya. Disuruh undang-undang tidak bisa. Saya minta pesan tidak bisa. Sudah berapa pos yang masuk di sini? Sudah berapa pos? 4, Pak. Jawab ketua kelompok. 4, Pak. 5 dengan ini. Ya, Pak. Terus saya kelompok 5 berapa sudah kalau kelima begitu? nih. Terus saya pos berapa kalau begitu? Kalian ini tidak Fokus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau tidak mau melayani, jangan jadi PNS. Sekarang Bapak dan Ibu semua berdiri. Saya mau Bapak dan Ibu berdiri semua. Mundur berdiri. Berdiri selama pembelajaran ini. Cepat. Cepat. Mundur 3 langkah, mundur 3 langkah. Pokoknya semua kelihatan. Pokoknya kelihatan. Saya mau Bapak dan Ibu berdiri. Coba lihat. Kelihatan kan semua sekarang cuma jongkok di lantai. Sudah duduk ulang, tidak kelihatan yang lain. Duduk ulang saja. Posisi tangan dan telinga tetap. Ibu Nur. Tidak jadi Ibu Nur. Silakan Panca. Dari tadi tidak ada yang mau kasih saya pesan ini. Telinga, tangan. Tangannya tetap. Oke, Panca. Ya, saya pindahkan ke kelompok 3 ya. Siap, Panca. Lanjutkan. Merayap dan mengudara, luar biasa. Ya, Bapak Ibu peserta, dengar suara saya? Siap, dengar Pak. Ya, Dengar, Pak. Bapak Ibu sudah lewat berapa pos? Sudah 4, Pak. 4. 4. Iya, Pak. Yakin? 5 dengan ini, Pak. Udah kelima. Dengan mana? Dengan yang mana 5? Dengan yang sekarang. Saya Bapak hitung pos juga. Tidak, Pak. Itu yang merayap dan mengudara tadi itu pos keberapa itu? Ada yang bisa jawab? Pos keempat. Yakin? Bukan, Pak. Coba. Berapa? Pos yang telah disampaikan sama Ibu Isna hanya 4 pos saja, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Terus penyampaian pesannya disampaikan di mana? Di pos terakhir, Pak. Pos terakhir. Terakhir, Pak, sesuai dengan instruksi Ibu Isna. Pos terakhir itu pos keberapa? Kami belum tahu, Pak. Kami menunggu instruksi dari Ibu Isna. Jadi Bapak Ibu tangannya di telinga terus sampai Ibu Isna datang kasih instruksi gitu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini yang menjawab cuma bapak-bapak ini. Ibu-ibu kayaknya. Mana ibu-ibu? Halo. Ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu sudah dapat berapa pos? Sama jawabannya kayak bapak-bapak. 4 pos. 4 pos. Ya, karena semuanya salah, semuanya coret mukanya, setengah muka itu coret. Pakai bedak, pakai lipstick lah. Ayo cepat dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bapak Ibu sudah lewat 5 pos ya.
pos yang terakhir itu dihitung ke pos yang kelima. Nah, sesuai instruksi dengan Ibu Isla, Bapak Ibu kan akan lewat 5 pos. Nah, artinya sekarang Bapak Ibu tangannya dilepas saja dari telinganya. Jangan terlalu bersemangat seperti itu. Luar biasa. Sekarang karena Bapak Ibu sudah lewat 5 pos, artinya Bapak Ibu sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya kirim kembali ke main session. Jadi apabila ada undangan yang untuk kembali ke main session, silahkan diterima ya, di join. Nah, di main session, Bapak Ibu nanti akan menunggu teman-teman yang lain menyelesaikan pos-posnya, oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, siap. Angkat. Lupa dudampana. Kita makan tepoci ampana, susah. Angkat lemari. Tapi Kalau bagus, dupa, kalau dupa kelihatan sekali kalau dupa. Kalau dusi masih ada disembunyikan sedikit. Jangan dusta. Pokoknya gugup dia itu, kasihan kalau ada saya dengan Bu Isna, gugup dia. Gugup. Saya bersyukur kalau Ibu Agus tidak masuk kantor, saya leluasa di kantor. Saya punya suhu itu, Bu. Saya punya suhu. Itu sudah, tapi dia takut dengan kita, takut dibully kata. Gitu. Kalau ada kita nah dibully gitu dia. Karena masalahnya kalau kita belajar dengan beliau itu pasti di ini. Kalau ada Ibu Isna sama Ibu Agus, mati langka kita. Tidak jalan ilmu. Habis, Makanya dibilang nak babo. Nah, babo pangisani. Nak babo. Nakal main orang dua ini, nakal. Ini orang baik-baik. Mana kasih orang ini kasih? Tersesat di jalan, Dek. Ada hantunya Reza tadi di situ. Ya cepat sudah mau malam. Ribet tapi kelompok, Bu. Hah? Ada tarwi kayaknya. Siapa Tarwi? Ada tarwi mereka. Itu sudah. Yang 80 rakaat. Hebat. Tapi Pak Mukmin ini belum pernah aja kita buka puasa, Bu Agus. Itu sudah. Kemarin saya sudah ajak buka puasa di hotel sini. Berarti ada Ibu Agus tidak ada. Begitu dengan Donggala buka hotel Bagaimana Ibu Agus tiap ikut? Tidak dipanggil, coba dipanggil kita. Kalau kita juga dilangkungkan, atau tidak diundang pulang tidak bisa antar. Saya ketahui toh. Masa diundang pulang tidak antar. Cuma panitia yang pulang tiap bapak pamit deh. Iya, langsung pilih saja. Tapi tidak tahu, laki-laki patuh semua kalau patuh. Pak Mumin habis panen durian dulu. Pak Mumin bagi kue. Panggil kita Pak Mumin. Kalau apa namanya?